Pengembangan Media Cetak Elektronik. Saya didampingi oleh Wamen Keuangan Swasil dan Wamen Luar Negeri Pak Pahala. Pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua antara Bapak Presiden Joko Widodo dengan Sekretaris Jenderal OECD Korman terkait dengan proses aksesi Indonesia. Yang pertama pertemuan di bulan Agustus 2023 dan tujuan pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkini terkait update mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang harus diambil atau perlu diambil oleh pemerintah Indonesia. Sekjen Mathias Korman juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Pak Menhan, Ketua DPR RI, Pimpinan DPR RI, Tim Nasional Aksesi OECD, Kadin, Apindo, dan juga akan membuka workshop teknis mengenai proses aksesi OECD dengan kementerian dan lembaga. Seperti diketahui, Bapak Presiden telah menetapkan Kepres Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD, di mana kami mengetuai dibantu oleh Bu Menkyu dan Bu Menlu, dan Indonesia berkomitmen untuk menjadi anggota OECD dalam 3 tahun. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita akan membentuk tim untuk itu dan juga akan mendorong bahwa aksesi OECD ini terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah Indonesia. Dan tentu kita melihat beberapa negara yang masuk OECD, ini Costa Rica dia menurunkan defisitnya jadi 5%, padahal Indonesia jauh lebih rendah dari itu. Indonesia by law-nya sudah 3%. Kolombia berhasil menurunkan kasus suapnya, dan tentu Indonesia sudah menjadi anggota daripada FATF, dan Lituania juga 3 tahun, dan Chili juga 3 tahun. Nah, komitmen beberapa negara terhadap OECD antara lain Australia, Belanda maupun Jepang, baik dalam bentuk capacity building maupun dalam bentuk pendanaan, dan Jepang sendiri mendorong bantuan teknis melalui JICA. Langkah selanjutnya tentu ini proses yang self-assessment. Kita akan membuat memorandum dalam sekitar 250 hari ke depan. Dan tadi dalam pembicaraan Bapak Presiden dengan Sekjen Korman juga dibahas hal yang dalam proses OECD ini, OECD juga akan membantu terkait dengan pengembangan ekosistem semiconductors, dan mereka juga akan belajar bagaimana ASEAN telah menjalankan proses roadmap digital, yaitu Digital Economy Framework Agreement, yang itu juga menjadi proses pembelajaran di OECD. Nah, kemudian tadi juga disampaikan bahwa OECD juga akan melakukan survei ekonomi Indonesia, dan ini salah satu bentuk daripada support OECD terhadap bagaimana meningkatkan iklim investasi dan bagaimana Indonesia menjadi negara yang setara dengan negara-negara OECD di dalam pengembangan regulasi, sehingga investor akan nyaman untuk menambah investasi di Indonesia. Demikian, terima kasih. Ada tambahan? Ya, boleh. Silakan. Terima kasih Pak Menko. Mungkin menambahkan apa yang disampaikan Pak Menko, partisipasi Indonesia untuk di OECD sudah cukup lama, dan kita sekarang memulai proses menjadi anggota penuh. Sebenarnya kita juga sudah menjadi key partner dari OECD sejak tahun 2007, dan sejak 2014 kita menjadi koordinator co-chair bersama Jepang memulai yang namanya program OECD untuk Southeast Asia Regional Program. Nah, kemudian tahun ini kita akan memulai menjadi anggota penuh. Jadi ini adalah continuation, kelanjutan. Untuk itu kita akan bekerja dengan OECD di bawah arahan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Pak Menko, untuk menyusun initial memorandum yang isinya adalah assessment Indonesia terhadap situasi Indonesia. Kita berharap initial memorandum ini akan menjadi alat bagi Indonesia menyampaikan kepada dunia apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk kita melakukan reformasi di ekonomi Indonesia. Saya yakin bahwa keanggotaan Indonesia
akan menjadi tambahan kebanggaan bukan saja untuk Indonesia tapi juga untuk OECD sendiri. Terima kasih Pak. Pak Wamen. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.